Filosofi ini menceritakan dua orang laki-laki bernama Ben dan Jody mulai dari nol untuk membangun sebuah usaha kedai kopi. Ben merupakan seorang barista yang pandai meramu kopi dan tentunya sangat antusias dengan segala hal yang berkaitan dengan kopi. Oleh karena kegigihannya untuk membangun kedai kopi itu, Ben kemudian pergi keliling dunia demi mencari koresponden di mana-mana. Untuk mendapatkan seluruh kopi terbaik yang ada di seluruh dunia, dia juga mengkonsultasi dengan para pakar peramu kopi dari Paris, Roma, Amsterdam, New York, London, dan Moskow. Ben dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang pas-pasan rela mengemis agar ia diizinkan masuk ke dapur kafe atau kedai kopi, memantau kebar saji dan menemukan rahasia dari ramuan kopi yang dibuat oleh semua barista yang dikunjunginya. Dia rela melakukan itu semua hanya demi mengetahui takaran yang paling pas untuk membuat cappuccino, cafe latte, espresso, iris cafe, Russian coffee, mochaccino, dan jenis kopi lainnya. Kopi yang dibuat oleh Ben selalu dimaknai dengan berbagai filosofi. Menurut pandangannya, hal itulah yang menjadi daya tarik dari kedai kopi yang dibangun Jody dan Ben. Oleh karena itu juga, ramai sekali pelanggan yang berkunjung ke kedai kopi mereka. Sampai pada suatu hari kedai kopi mereka didatangi seorang pria Berlin yang sekiranya berumuran 3 tahun di depan mereka. Ia bertanya kepada Ben, sang barista. Ia mengumumkan dengan suara yang lantang, "Di kedai ini apakah ada kopi yang memiliki arti kesuksesan merupakan wujud kesempurnaan hidup?" Pria itu menantang Ben untuk membuatkannya kopi yang rasanya sempurna dan tidak ada tandingannya di dunia. Pria itu kemudian melanjutkan, "Kopi yang jika diminum akan membuat premiumnya menahan napas karena sangat takjub dan hanya bisa berkata, 'Hidup ini sempurna.'" Pria itu bahkan menawarkan imbalan sebesar 5 juta jika Ben bisa membuatkannya kopi yang sempurna. Ben si ambisius tanpa pikir panjang menerima tantangan tersebut. Ia bekerja keras selama beberapa minggu untuk menghasilkan kopi terbaik. Perjuangannya itu membuahkan hasil, dan kemudian menamai kopi tersebut sebagai Ben's Perfecto. Pagi-pagi sekali, Ben menghubungi penantangnya melalui telepon untuk memintanya datang ke kedai di sore hari. Pria itu datang dan Ben langsung menyuguhkan secangkir Ben's Perfecto sambil disaksikan seluruh pelanggan lain. Pria itu kemudian menyeruput kopi itu secara perlahan dan setelah beberapa saat dia berkata, "Hidup ini sempurna." Semua pelanggan lain yang menyaksikan itu langsung memberikan tepuk tangan yang riuh. Pria itu kemudian mengeluarkan selembar cek dan memberikan kepada Ben seraya berkata, "Selamat, kopi ini sempurna." Ben's Perfecto kemudian menjadi menu favorit semua pelanggan yang datang ke kedai itu, sekaligus menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan pelanggan baru. Sampai pada suatu hari ada seorang pria setengah baya yang mencoba kopi itu dan mengatakan bahwa rasa kopi tersebut hanya cukup enak. Masih ada kopi yang lebih enak yang pernah dicobanya di suatu tempat di Jawa Tengah. Ben sontak merasa penasaran mendengar perkataan itu. Ia pun langsung mengajak Jody untuk menemaninya mengunjungi pedesaan di Jawa Tengah. Di penghujung jalan di jalan pedesaan itu ada sebuah warung reot berbentuk gubuk yang berdiri di atas bukit kecil dan dinaungi oleh pepohonan besar. Di halaman warung itu terdapat sejumlah tampi yang berisi biji kopi yang baru dipetik. Mereka berdua kemudian memesan secangkir kopi tiwus kepada pemilik warung itu. Ben dan Jody kemudian langsung meminum kopi tersebut tanpa berbicara apapun. Mereka mendapati kopi itu memiliki rasa yang sempurna dan memiliki cerita serta filosofi yang menarik di baliknya. Ben kemudian merasa gagal dan kembali ke Jakarta dengan perasaan putus asa. Sampai pada akhirnya Ben menyadari bahwa sesempurna apapun kopi yang dibuatnya, kopi adalah kopi. Kopi akan selalu memiliki sisi pahit yang tak dapat disembunyikan. Di sana juga kehebatan kopi tiwus, yakni memberikan sisi pahit yang dapat membuat seseorang melangkah mundur dan berpikir. Ben kemudian melanjutkan kehidupannya di kedai filosofi kopi.